Ahmadiyah adalah satu-satunya jamaah muslimin internasional yang didirikan oleh seorang Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dari Qadian, Hindustan, dengan perintah dan pengawasan wahyu Allah pada tahun 1305 Hijriah atau 1888 Masehi, dan imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafair Rasyidin Al-Mahdiin. Menurut Rasulullah SAW, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi adalah seorang utusan Allah, umatnya Rasulullah SAW. Jadi Ahmadiyah tidak dilahirkan oleh Inggris ya, tapi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendirikan Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Harap Bang Yos memahami hal ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku kabarkan berita gembira tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku atau umat Islam. Ketika umat Islam sedang bercerai-berai menjadi firqoh-firqoh." Itu ada di dalam Musnad Ahmad nomor 11061. Utusan Allah, umatnya Nabi Muhammad. Nah, apa maksudnya ya? Kita kembalikan kepada Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 6. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada kaum terdahulu. Nah, itu Allah Ta'ala di sini menegaskan bahwa nabi-nabi itu sama dengan utusan Allah atau Rasul Allah. Jadi dengan demikian maka Al-Mahdi itu sama dengan nabi atau Rasul umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau diutus ketika umat Islam sedang bercerai-berai menjadi firqoh-firqoh. Nah, berkaitan dengan hal ini Allah Ta'ala telah menetapkan di dalam Al-Mujadilah ayat 21, Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan bahwa aku dan rasul-rasulku pasti menang. Nah, apa yang disebut rasul itu menang? Di dalam surah An-Nasr ayat 1 dan 2 ya, Allah Ta'ala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Artinya, jika pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, maka manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Nah, jadi kemenangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud yang diutus dari antara umat Nabi Muhammad SAW adalah kemenangan dengan pertolongan Allah, sehingga Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, berkembang di 5 benua, dan diterima baik di 220 negara, terutama di negara-negara Eropa dan negara-negara Barat. Itulah penggenapan dari sabda Rasulullah SAW bahwa
matahari akan terbit dari tempat terbenamnya. Ya, betul. Pendapat Anda betul. Tetapi jika kita mengikuti wasiat Rasulullah SAW, yaitu berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnata rasulihi, ya, maka kita tidak akan tersesat dari pengaruh dunia, gitu ya. Kan Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasulihi. Dan di dalam hadis lain, kitabullah wa itrati wa ahlul baiti. Jadi kedua hadis ini sangat dipegang teguh oleh pendiri Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional, sehingga Allah ridho dan mereka pun ridho kepada Allah, sehingga Ahmadiyah menyebar ke seluruh penjuru dunia, berkembang di 5 benua dan diterima di 220 negara hingga saat ini, dan mungkin saja sampai selama-lamanya sampai hari kiamat. Kalau saya melihat sesuatu itu secara global, Pak Eri. Global, apa isi kandungan Al-Quran itu? Ada kata-kata di situ, turunlah kamu ke muka bumi, sebagian kamu bermusuhan dengan sebagian yang lain, tapi diingatkan Tuhan di ayat yang lain mengatakan, apa yang kamu anggap baik belum tentu baik buat dirimu, apa yang kamu anggap buruk belum tentu buruk buat dirimu. Akan kusilih bergantikan antara menang dan kalah itu semuanya. Makanya saya melihat apa konstelasi politik dunia ini yang kaitannya dengan ayat-ayat apa yang ada di Al-Quran itu nggak ada satupun yang keluar dari ketetapan Allah, nggak ada satupun yang keluar dari ketetapan Allah. Baik terhadap hukum kisos juga, mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa, semuanya itu nggak ada yang luput dari ketetapan Allah. Lihat aja para sahabat itu, empat sahabat itu dulu, mereka juga banyak membunuh, akibatnya mereka juga mati terbunuh. Itu memang udah menjadi sunnatullah. Ya, itu tidak perlu kita permasalahkan soal kematian seseorang, dia matinya melalui apa, ya, itu semua kehendak Tuhan itu. Tapi yang penting dia mati benar-benar kembali kepada Allah itu, atau dia matinya terus sakaratul mautnya justru menyakitkan, kan itu aja bedanya sebetulnya. Jadi semuanya konstelasi politik dunia ini kan baik sesama dalam agama itu sendiri, Kristen, apalagi Kristen juga terlalu banyak itu pecah-pecahannya kan, ratusan itu malah sekte-sekte dalam Kristen itu. Yahudi juga ada terpecah juga beberapa aliran, Hindu, Buddha juga terpecah juga beberapa aliran itu. Ya semuanya itu udah menjadi sunnatullah, itu nggak ada yang bukan sunnatullah di dunia ini. Nah, kalau kita mau melihat harus agak diangkat sedikit itu cara berpikir kita itu, gitu loh. Nggak bisa sempit hanya di kelompok-kelompok golongan itu sendiri, gitu loh. Baca juga lah tempatkan ayat-ayat Al-Quran itu di tempat yang lebih besar dari hanya kepentingan kelompok, gitu loh. Coba lihat bagaimana masa Tuhan itu hanya berhadap kepada Ahmadiyah aja. Coba akal sehat kita lah, Pak Erik, coba dinalar, gitu loh. Berarti yang di luar Ahmadiyah ini yang dibikin oleh Tuhan semua orang sesat semua nih, orang nggak benar semua, kan nggak begitu cara berpikirnya, kan. Jadi Tuhan itu maha kekuasaan itu maha meliputi segala sesuatu, sealam semesta berstasi isi, semua alam lah, itu kan kekuasaan Tuhan. Jadi coba ini sedikit lah PRI, dibuka sedikit pemikiran itu. Cara berpikir yang eksklusif, tertutup itu berbahaya itu Pak Eri. Ya harusnya coba pikiran yang sangat terbuka luas lah, gitu kan. Karena kalau kita berpikir dari kacamata Allah itu, dari kacamata yang hak itu, dia kekuasaannya meliputi semesta alam. Jadi nggak bisa menonjolkan kelompok dan golongan itu Pak Eri. Justru kelompok dan golongan itu dibuat itu, ya, struktur itu dibuat untuk memperkuat kultur harusnya. Bagaimana struktur itu dibuat untuk memperkuat
akidah di dalam struktur itu yang pengikut-pengikutnya untuk pendalaman ajaran ini supaya bisa berpikir secara luas gitu loh. Jangan berpikir hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Itulah bentuk piciknya gitu kan. Bentuk piciknya cara berpikir gitu loh ya. Nah, coba makanya kalau kami di NU kan begitu, di Sunnah wal Jamaah terutama di NU ya. Kami bisa benar, orang di luar kami pun bisa benar. Itu prinsipnya. Tidak mengatakan kami paling benar, orang lain sesat, atau orang lain tidak benar gitu. Jadi dibuka sedikit lah cara berpikirnya gitu kan, agak luas sedikit lah. Coba berdiri di diri hak itu maksudnya dari kacamata Allah itu gitu loh. Jangan dari kacamata kita sesama wayang ini gitu kan. Coba sekali-sekali kita berpikir juga apa tujuan si dalang ini menciptakan wayang-wayang ini di semesta alam ini. Berkaitan dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Al-Mahdi wal Masih Maud wal Khalifatullah, yang telah diutus Allah dari antara umat Nabi Muhammad SAW, atau seorang atau di antara Rasul-Rasul umatnya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala telah membuat ketetapan, yaitu di dalam surah Al-Mujadilah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya Allah telah menetapkan aku dan Rasul-Rasulku pasti menang, dan sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Jadi dengan demikian, sekuat apapun orang-orang yang menentang utusannya, yaitu Imam Al-Mahdi wal Masih Maud atau Khalifatullah, ya ini Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ya, karena Allah telah menetapkan utusan-utusan Allah itu pasti menang, maka kun fayakun, tidak akan ada yang dapat mengalahkan utusannya. Dan itu terbukti kemenangan yang diperoleh oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional itu dengan pertolongan Allah, sehingga manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, yaitu agama Islam, melalui Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional secara berjamaah internasional, dan imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Saya tidak berpikir eksklusif dan tertutup, makanya saya masuk di sini dan dibasukan di sini dan juga menyampaikan di beberapa media. Bahkan saya menyampaikan deklarasi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah, Imam Al-Mahdi wal Masih Maud beserta khalifahnya, ya, di dalam Muslim Television Ahmadiyah Internasional. Bagaimana bisa dikatakan eksklusif? Tidak, kami tidak eksklusif, cuman kami tidak berpolitik, ya, karena yang kami deklarasikan itu hanya keagamaan saja, agama Islam, ya, karena inna dina indallahil Islam, tidak ada agama yang berkenan di sisi Allah kecuali Islam. Nah, Ahmadiyah itu seperti saya katakan satu-satunya jamaah muslimin internasional yang didirikan oleh Imam Al-Mahdi dengan perintah dan petunjuk wahyu Allah, sehingga Allah sendiri yang menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia melalui tangan umatnya yang dia ridhoi,
yaitu Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Ya kalau Pak Erik hanya berpegang kepada Ghulam Ahmad aja, buktinya Ghulam Ahmad itu jadi benalu juga di Inggris itu kan. Ya sekarang memang saya akuin yang kuasa di dunia ini sekarang ya NATO lah. Tapi sedikit lagi kan tergeser oleh kekuatan Soviet dan Cina ini kan. Nah setelah itu baku hantam mereka karena berebut sumber daya alam nih, orang-orang yang di negara yang dimanapun sumber daya alamnya udah mulai pintar juga sekarang, udah nggak mau lagi diadu domba oleh mereka. Mereka tidak punya sumber daya alam untuk memenuhi kecukupan kebutuhan mereka, nanti bagaimana? Karena kan menjadi senjata makan tuan juga Pak Erik. Jadi itulah, jadi kita harus bisa membaca konstelasi politik dunia ini gitu loh. Ya beruntunglah kami jadi Indonesia ini yang nomblok, tidak memblok kemana-mana ya. Dan tidak juga mau jadi benalu di negara orang lain ya. Ya kita mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak di Indonesia ini, yang menjadi suatu kekuatan nanti ke depannya. Untuk kita tidak mau ikut genderang lagi dari perebutan kekuasaan di dunia ini antara NATO dan musuh-musuhnya kan. Ya itu harus dibaca juga gitu. Bahkan kalau saya sih lebih berprinsip lebih cenderung kita dekat dengan Soviet dan dengan Cina, karena Soviet dengan Cina tidak pernah selama dalam sejarah itu menggunakan agama itu untuk propaganda gitu loh. Mereka bahkan mengatakan ateis mereka gitu kan, tapi mereka ateis tapi tidak. Coba lihat cara mereka berperang di Ukraina itu, si Soviet itu, rakyat-rakyat penduduk Ukraina dikasihnya pangan, dikasihnya makanan, tidak dikasihnya konsumsi segala macam. Dia jaga sekali hukum perang itu gitu kan. Dan orang-orang Islam pun nggak ada dikebiri di sana gitu kan. Nah itu nggak pernah diadu domba oleh mereka gitu loh. Nah, apalagi Cina, belum ada sejarahnya di dunia Cina pernah menjajah negara manapun. Ya walaupun kalau secara ekonomi itu kan tergantung orang para kapitalis itu mencari keuntungan kan. Memang itulah cara berpikir mereka. Jadi nggak ini gitu loh. Kedepannya kita lihat dari pergerakan nih, Allah yang menggerak diamkan apapun di semesta alam ini. Kita lihat pergerakan bangsa-bangsa di dunia ini kan. Nah, kalau Ahmadiyah kan hanya jadi benalu di Inggris itu kan. Nah, itu coba dipahami dulu Pak Erik. Ya Pak Erik mungkin nggak tahu persis sejarah kenapa Ahmadiyah itu berdiri awalnya kan. Dan dibuat-buatlah seakan-akan Ahmadiyah itu udah berdiri jauh sebelumnya. Nggak bisa begitu Pak Erik. Informasi sekarang di YouTube itu dari bermacam sumber Pak Erik. Nggak bisa orang diyakinkan dari satu sumber yang pro atau dari Ahmadiyah sendiri gitu loh. Pak Erik sekali juga harus mencari tahu juga, membuka diri juga dari hal-hal yang kontra Ahmadiyah itu, atau dari ahli-ahli ilmuwan atau para ulama-ulama juga yang paham juga tentang Ahmadiyah itu, kapan berdirinya, kenapa dia berdiri, disebabkan apa dia berdiri, terus kepentingan apa yang bermain di situ, dari orang-orang yang independen kan begitu Pak Erik. Kalau saya begitu melihatnya, nggak mau saya melihat dari satu sisi, satu pihak gitu loh. Nah tapi kesudah-sudahannya saya selalu berpatokan ini semua sudah kehendak Tuhan yang menghendaki apapun di semesta alam ini. Nah bagaimana kita meletakkan cara berpikir kita di cara berpikir Allah itu gitu loh kan. Nggak bisa di cara berpikir kita yang sesama wayang ini, ya pasti menang kalah hitungannya, jadi kan bukan benar salah tapi menang kalah gitu. Jamaat Ahmadiyah Internasional, Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional di Inggris bukan jadi benalu, malah diterima baik oleh pemerintah Inggris, walaupun di antara mereka kita dakwah kepada mereka agar mereka memasuki agama Islam secara berjamaah, secara internasional ke dalam jamaah Ahmadiyah gitu. Karena satu-satunya jamaah muslimin internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnahullah Rasyidin hanyalah jamaah muslimin Ahmadiyah Internasional. Bahkan khalifahnya pun
sudah lebih dari 115 tahun ada di Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Nah, khalifah macam ini kan tidak ada di NU, di Muhammadiyah, di Persis, di Syiah, di Wahabi. Mereka itu kan semua firqah. Makanya saya ulang lagi bahwa Ahmadiyah itu satu-satunya jamaah muslimin internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Dan kami tidak berkiprah di dalam perpolitikan nasional maupun internasional. Jangan khawatir itu. Coba kamu kalau lihat Pak Erik ya di Amerika contohnya waktu pas WTC dibom itu ya, WTC dibom. Wah, dimunculkanlah seorang tokoh Islam. Dimunculkan seorang tokoh Islam yang yang dia dikatakannya plural gitu kan. Wah, menjadi Islam yang moderat gitu kan. Dimunculkannya lah yang namanya Imam Ali itu, yang orang Indonesia itu yang lama di Arab Saudi. Nah, orang jadi mengagung-agungkan dia juga, dibikinlah sampai triliunan tuh dana diberi oleh Amerika tuh untuk bikin pesantren tuh si Imam Ali itu. Samsir Ali namanya, si Samsir Ali. Apa kerjaannya? Ngeritik NU, ngeritik Menteri Agama, ngeritik Agus Sirak dulu ketua PBNU juga. Saya selidiki nggak taunya ini propaganda Amerika juga, Wahabi juga di belakangnya, pahamnya Wahabi gitu loh. Bahkan pernah juga chattingan dengan saya itu saya iyain awalnya, terus saya juga mau dikirimin dana di Indonesia itu untuk mengembangkan paham mereka. Ya udahlah, itu juga ada zoom dari Amerika juga yang saya diikutkan juga. Ternyata orangnya juga orang-orang Wahabi juga gitu kan, yang ingin mengembangkan memperkuat paham Wahabi di Indonesia ini untuk mengadu domba kita sama Islam ini. Udah kebaca semua itu Pak Erik. Begitu juga sama dia diterima di sana, memang ada kepentingan mereka, ada kegunaannya. Tapi Allah kan nggak buta gitu loh kan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau kita melihat dari kacamata Allah, mereka menjadikan aliran-aliran agama itu untuk tunggangan mereka untuk mengambil sumber daya alam di negara manapun, atau untuk melanggengkan jajahannya awalnya tadinya dulunya, sekarang udah menjadi senjata makan tuannya itu sendiri gitu loh. Mereka akan seperti Wahabi lah yang Amerika dulu yang menyingkirkan kekuasaan dari suku lain di Arab Saudi itu, mengambil Al Saud dengan si Abdul Wahab itu menjadi otoriter di Arab Saudi itu, sehingga mereka berkuasa kan demi untuk kepentingan mengerok minyak di Arab Saudi itu kan. Karena Amerika itu cuma 8% dia punya energi dalam negerinya itu untuk memenuhi kebutuhannya. 92% itu dia harus mengambil dari negara manapun gitu kan. Termasuk yang terbesar itu di Timur Tengah itu, kayak di Arab Saudi dan Kuwait itu. Di Kuwait bahkan 95% itu ladang minyaknya Amerika di situ gitu loh. Jadi ada konstelasi politik dunia ini Pak Erik, yang di belakangnya ujung-ujungnya pasti penguasaan sumber daya alam gitu loh. Itu persoalannya Pak Erik. Nah, kenapa kok coba aja lihat, kalau istilahnya paham-paham aliran itu lahir di negara Islam itu sendiri dan tumbuh besar di sebuah negara Islam, bisa boleh jadi lah gitu kan. Tapi kan ini tidak, dia tumbuh besar justru di negara orang lain ya, di negara kapitalis justru kan, di negara yang penjajah justru besarnya. Kenapa kok bisa dia berkembang luas di sana? Nah, terus didanai juga oleh negara itu untuk diimpornya ke negara manapun sebagai mengkebiri paham-paham yang ada di negara orang lain gitu kan. Kan itu misi-misi mereka begitu gitu loh. Nah, saya maunya itu jangan kita ikut genderang para perebut kekuasaan dunia itu. Boleh kita iringi, kita ikut maunya mereka, tapi ya kita tikung mereka kan gitu loh. Kita berbalik untuk dijadikan senjata, kita manfaatkan senjata yang dijadikannya itu untuk menghantam mereka. Itu bagi saya itulah cara Tuhan kalau menurut saya gitu kan. Nah, saya melihatnya itu bukan picik menjelekkan Ahmadiyah, bukan. Bagaimana nih semua kekuatan di Islam itu yang terpecah belah ini jadikan kekuatan nanti ke depannya kan gitu. Nampaknya Bang Yos ini orientasinya ke dalam perpolitikan global ya.
Tetapi saya ingin sampaikan bahwa Imam Mahdi itu seorang Rasul umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu kan diutus Allah kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia. Surah Al-A'raf ayat 158. Bahkan rahmatnya adalah rahmatan lil alamin, ya. Jadi kasih sayang Allah untuk seluruh alam. Nah, jadi dengan demikian maka jika orientasi Bang Yos hanya di sekitar perpolitikan internasional, itu tidak nyambung, Pak, ya. Karena walaupun bagaimana analisa Anda, itu tidak akan menyentuh agama Islam yang notabene la ikraha fiddin dan rahmatan lil alamin. Jadi sekarang silahkan Pak Bang Yos ya, untuk menjelaskan apa arti Ar-Rabbul Alamin. Primata dunia tuh sebelumnya ini ya, berabad-abad yang lalu sampai sekarang itu kan rempah-rempah dan minyak terutama ya, energi ya, kebutuhan energi dunia. Nah itu konsolidasi politik dunia ya, Amerika tuh memegang 18% minyak dunia itu, tapi kebutuhan Amerika itu 23%, masih kurang dia gitu loh untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Sedangkan dalam negeri sendiri cuma punya cadangan 8%. Nah, coba bayangin itu. Nah, dia masih mencari kebutuhannya lain, memenuhi kebutuhan energinya itu dari negara-negara manapun. Bahkan diciptakannya perang di negara manapun untuk menguasai ladang minyak orang gitu loh. Nah, begitu juga lah Eropa itu, nggak ada sumber daya alam di sana. Bagaimana dia untuk mendapatkan sumber daya alam dari negara-negara Islam yang miskin sumber daya manusia dan kaya dengan sumber daya alam itu? Bagaimana caranya untuk mendapatkan energi itu dengan mudah gitu loh, dengan murah dan mudah gitu kan? Diadu domba aja mereka gitu kan. Nanti kita kasih senjata di antara kedua belah pihak yang bermusuhan. Nah, nanti kita dari kita kasih senjata dan utang berupa uang, itulah kita bisa menjajah negaranya, nanti bisa mengambil sumber daya alamnya dengan mudah gitu kan. Nah, itulah kelakuan mereka gitu. Beda dengan Soviet itu punya punya energi itu untuk kebutuhan dalam negerinya cuman sedikit sekali. Mereka punya penguasaan minyak di dunia itu 9% itu Soviet itu. Sedangkan kebutuhan dari mereka sendiri dari 90% itu anggap dari 9% kebutuhan dunia itu, mereka hanya 2% kebutuhan dalam negerinya, ya. Nah, yang 7% bisa diimpornya ke negara manapun, diekspornya ke negara manapun. Kuat dia secara energi, itu kuat, mandiri dia Soviet itu gitu loh. Nah, Arab Saudi punya kekayaan minyak 12% dari kebutuhan dunia gitu kan. Yang paling kuat tuh, yang paling gede itu kan memang Venezuela. Tapi di Venezuela itu kan diembargo karena mereka kompak negaranya itu tidak bisa diadu domba oleh negara-negara yang lain gitu ya, negara-negara sekutu gitu kan, maupun Soviet. Jadi dia kuat. Jadi sampai sekarang memang karena dia embargo lah, nggak bisa bisa mengekspor minyaknya kemana-mana. Padahal yang paling cadangan minyak terbesar di dunia itu ya Venezuela itu gitu. Nah, seperti Indonesia, dari mulai zaman Belanda dulu di Indonesia ini, itu kan semua minyak kita kan dikeruk oleh Amerika itu, oleh sekutunya Amerika ya, Inggris, Belanda, Amerika itu kan. Coba lihat semua tuh, Yumon, Stempek, Harun, Caltek, Exxon, hampir semua tuh merek-merek Inggris, Amerika semua itu yang berkuasa di Indonesia ini semenjak zaman Belanda itu, mengerok minyak-minyak kita kan, mengerok sumber daya alam kita gitu ya. Begitu juga rempah-rempah kita dulu awalnya kan yang mereka perebutkan gitu loh. Nah, itu cara membacanya seperti itu, Pak Erik. Nah, apa yang mudah bagi mereka tuh untuk menguasai sumber daya alam orang? Ya diadu domba aja negara itu dengan membuat paham-paham baru gitu kan. Dan paham-paham baru itu dimunculkan dari agama itu sendiri dan didanai mereka kan, didanai oleh mereka gitu loh. Sedangkan lawannya juga didanai oleh mereka. Ya itu orang Sunni misalnya kayak di
Di Irak lah contohnya kan, ada Sunni dan Syiah, situ Sunninya dikasih bantuan juga, Syiahnya dikasih bantuan juga, antara adu domba kan. Tapi sekarang orang udah negara yang ada adu domba ini, Islam ini udah mulai maju juga sekarang cara berpikirnya kan, nggak mau lagi dia adu domba. Bahkan Cina kemarin berhasil mendamaikan Iran sama Arab Saudi kan, udah membuat MOU kerjasama mereka sekarang dengan Arab dengan Iran. Dan dulunya juga begitu juga, dia adu domba itu, yang satu pro ke Soviet, yang satu pro ke Iran kan, ke Amerika. Dulu justru paling banyak dibantu dulu Iran itu oleh Amerika itu. Tapi setelah dia terjadi revolusi Iran itu, justru berbalik, dia memusuhi Amerika jadinya kan, waktu perang Irak-Iran itu kan. Sedangkan Irak dulu dibantu oleh Soviet itu. Nah, itulah konstelasi politik dunia gitu kan. Nah, memang itu kehendak Tuhan semua. Tuhan yang mengendaki. Siapa yang tidak menaati hukum perang itu atau hukum-hukum Allah itu dalam mencari kebutuhan hidupnya di dunia ini, pasti akan berbalik, akan menghantam negara yang suka memanfaatkan orang itu gitu, suka mengadu domba itu. Coba lihat gejolak di Papua itu. Untung Papua itu sangat strategis letaknya ya, jadi sangat sulit untuk merdeka mereka, untuk melepaskan diri dari Indonesia, karena Indonesia nomblok, tidak memihak kepada Cina pun tidak, Soviet, Cina tidak memihak pun kepada Amerika. Sedangkan letaknya sangat strategis itu. Nah, di lautan di kesananya lautan Pasifik, yang Cina, yang Amerika juga mendukung Taiwan di situ. Nah, di sisi yang lain ada Cina juga yang berkuasa di situ kan. Kalau Amerika coba-coba memerdekakan, sekutu coba-coba memerdekakan Papua, Cina siap membantu kita. Begitu juga kalau Cina macam-macam juga, kita bisa juga dekat dengan Amerika untuk menghantam Cina kan. Jadi nggak bisa, kita tuh Indonesia tuh letaknya sangat strategis ya, di antara dua benua dan dua samudera ya, yang jadi perebutan dari dua kutub yang berkuasa sekarang ya. Tapi tetap juga kita bisa, Indonesia sekarang bisa memanfaatkan kekuatan raksasa itu untuk kepentingan dalam negeri kita sekarang gitu kan. Nah, bisa diadu domba juga. Kita dulu yang suka diadu domba, kita sekarang justru mengambil manfaat dari perang dagangnya mereka atau perang kekuasaannya mereka. Itu aja buktinya. Perang dagang mereka menjadikan keuntungan sumber komoditi sekarang naiknya minta ampun kan, jadi keuntungan buat negara Indonesia kan. Padahal negara pasca pandemi yang 2 tahun 3 tahun itu banyak yang kolab kan, kita justru dapat keuntungan besar dari itu kan. Apalagi di perang Ukraina dengan Soviet itu kan, kita dapat keuntungan besar. Harga minyak batu bara melambung tinggi kan. Nah, terutama batu bara kita bisa mengekspor timur Eropa kekurangan energi, justru dia mengemis-gemis ke Indonesia minta batu baranya kan, padahal dia selama ini menekan fosil batu bara itu terlalu banyak menyebabkan emisi dan pemanasan global kan. Tapi sekarang justru mereka akan tidak dapat pasokan normal seperti yang sebelum perang Ukraina dengan Soviet itu, energi ke negara mereka. Balik lagi mereka memakai energi fosil yang sangat kotor, yaitu batu bara itu kan. Ngemis-ngemis malah ke Indonesia minta ngimpor kan. Nah, sedangkan kita ditekan di WTC itu, di WTO tuh masalah sawit kita kan, atau masalah kita nggak mau mengirim lagi ke sana, mengekspor lagi nikel kita dalam bentuk mentah kan. Nah, padahal sebetulnya kebutuhan ekspor nikel kita tuh di dunia ini cuma nggak sampai 10% yang ke Eropa itu. Sedangkan yang ke Cina terutama kita lebih besar gitu loh. Nggak ribut mereka, nggak ngalang-ngalangin gitu loh. Sedangkan ke Eropa 10% juga, cuman kita mengekspor situ. Dituntutnya pula kita di WTO itu kan. Ngapain, biarin aja anjing menggonggong ke lalu itu kepentingan politik di mereka, kok kita nggak mau ikut genderang mereka lagi kan. Dilawan oleh pemerintahan Indonesia sekarang kan. Nah, itulah konstelasi politik dunia itu loh, yang bodoh makanan pinter gitu kan. Bahkan yang bodoh ini didomba oleh yang pinter kan gitu. Nah, saya nggak mau lagi bangsa-bangsa negara ketiga ini, negara berkembang, udah mulai maju juga cara berpikirnya kan. Nggak mau lagi ikut genderang para kapitalis dunia itu gitu ya. Gitu Pak Erik, yang suka mengadu domba agama. Mereka tuh nggak beragama soalnya. Dia nggak melihat agama. Kristen pun diadu oleh mereka, Yahudi pun diadu, agama apapun diadu, Buddha Hindu pun diadu oleh mereka itu. Kayak Cina lah, konstelasi politik dia dengan Tibet. Nah, Tibet dibantu oleh agak berkiblat ke NATO juga kan.
Nah itu kan satu bukti juga mereka tuh nggak mandang agama apapun, dia didomba oleh mereka itu. Coba lihat ke depan nanti. Oke lah Ahmadiyah itu dia bisa hebat di Inggris ya. Tapi Inggris itu sendiri sumber daya alamnya udah nggak ada. Dia nggak punya sumber daya alam dia. Oke lah kalau soal pertanian, oke dia masih oke lah mereka sama kelautan ya. Nah, tapi untuk energi atau kebutuhan sumber daya alam lain yang kebutuhan yang contoh satu-satunya nikel lah, 60% nikel dunia dari Indonesia kan. Nah itu untuk kebutuhan baterai dunia nanti mereka mau dapat dari mana gitu kan. Katakanlah populasi penduduk Eropa itu menurun drastis karena mereka nggak mau lagi beranak kan, udah seperti piramida terbalik sekarang, angka kelahiran mereka kecil, angka kematian besar ya. Padahal imigran Islam yang ada di situ tuh angka kelahirannya tinggi kan. Nah sekarang diprediksi 30 tahun yang ke depan itu justru orang-orang Islam di situ yang populasinya yang paling banyak ya, tinggal 30% nanti kalau 30 tahun yang ke depan itu penduduk asli Eropa itu kan. Nah, ya justru yang paling banyak tuh nanti penduduk Islam yang di sana. Tapi penduduk Islam di sana juga beragam kan, tidak semuanya Ahmadiyah juga gitu. Di Eropa yang paling besar memang di Inggris itu yang Ahmadiyah, tapi di negara Prancis, Italia, yang lain-lainnya lah itu kan paling banyak paham-paham aliran lain juga yang akan bertengkar juga dengan Inggris itu nanti kan, kalau kesannya udah populasinya udah dominan Islam di situ kan. Nah, tapi apa yang menjadi senjata bagi mereka itu apa? Sumber daya alam nggak ada gitu kan. Nah kalau Indonesia punya sumber daya alam yang besar gitu kan, yang jadi kekuatan nanti. Seperti Soviet juga punya sumber daya alam yang kuat, yang bagus dia di sana. Penduduknya juga sedikit gitu kan, nggak terlalu banyak dibanding dengan jumlah wilayahnya yang terlalu sangat besar gitu kan. Nah, Amerika itu udah diambang kehancuran sekarang itu ke depannya. Soalnya apa? Kalau mereka masih tetap berfokus di energi fosil itu, energi fosil itu 30 tahun ke depan udah mulai habis, punah itu habis. Nah terpaksa mereka melihat ke depannya itu energi dari listrik lagi kan, pembangkit listrik tenaga surya kah, minyak tenaga air kah, tenaga nuklir kah. Tapi itu kan kendaraan mereka itu nanti kan mesti atau bahan baku untuk membuat teknologi mereka itu kan bergantung kepada sumber daya alam yang terutama nikel yang adanya enggak jumlahnya sedikit di negara mereka kan, yang banyak justru di Asia Tenggara sini, terutama Indonesia yang masalah nikel kan. Indonesia minta ampun banyak multi sumber daya alam dia, berbeda dengan Timur Tengah yang sumber daya alamnya cuma pasir dan minyak kan. Nah terus mereka mengembangkan sekarang para wisata religi itu ya, tadinya kuburan-kuburan dihancurin semua oleh Wahabi itu sekarang mulai dipugar kembali kan. Situs-situs sejarah dunia Islam itu dulu yang dihancur-hancurin mereka mulai dirikan lagi, soalnya ke depannya minyak itu bisa diandalkan cuma 30 tahun ke depan kan. Nah itu kalau Indonesia enggak, multi sumber daya alam gitu loh. Eropa minim sumber daya alam, kalaupun mereka hebat di teknologi, kalau sumber daya alam yang untuk mendukung teknologinya itu nggak ada lagi, nggak mau lagi negara yang kaya sumber daya alam itu untuk memasok ke sana. Mau makan apa mereka? Mau hidup dengan apa mereka? Ya oke lah, pertanian masih mereka bisa kuasai itu, kelautan. Ini cuma makan sama pertanian, justru mereka akan ketinggalan peradaban nanti kalau negara-negara ketiga yang sumber daya alamnya banyak ini nggak mau lagi bekerja sama dengan mereka gitu kan. Nah itu kan selama ini kebodohan dari sumber daya negara yang punya sumber daya alam yang banyak, yang mau dia didomba oleh mereka gitu. Coba Pak Erik mundur sebelum Ahmadiyah itu ada ya. India Pakistan itu siapa yang berkuasa situ? Berapa lama India dan Cina dan Pakistan itu dijajah oleh Inggris itu dulu? Kenapa kok tunduk orang-orang Hindu itu kepada Inggris? Karena yang menyusun kitab suci orang Hindu itu seorang profesor dari Inggris. Jasanya profesor dari Inggris itu sangat sangat takzim orang-orang Hindu itu. Nggak mau dia melawan Inggris itu. Bahkan tentara tetangga Inggris itu banyak orang India yang pergi ke Indonesia waktu pas Belanda hengkang, Jepang udah kalah terus masuk lagi 1949 itu kan yang paling banyak orang India itu. Tentara India yang dibawa ke sini oleh Inggris itu, oleh sekutu itu kan. Nah, itu buktinya gitu loh. Nah, Pakistan dulunya sebelum ada Ghulam Ahmad udah banyak rekod-rekod yang bagus di situ yang nggak bisa diatur oleh Inggris itu. Kan itu awalnya Ahmadiyah itu berdiri, diperkasai oleh Inggris.
Tapi kan Pak Erik kan karena bersekuku dengan sejarah yang baru hanya sampai di Muhammadiyah berdiri sampai sekarang, yang Pak Erik kaji kan, nggak mau lihat latar belakang yang lebih jauh lagi sebelum itu gitu loh. Apa tujuan mereka itu? Tapi itu semua juga kehendak Allah lah. Allah yang berbuat begitu. Mereka yang menjadikan bahkan membuat aliran-aliran di keagamaan itu, baik agama apapun dia bikin untuk propaganda, untuk kepentingan mereka. Itu jadi akhirnya sekarang juga terbuka kan, akan terlihat juga menjadi senjata untuk menghancurkan mereka sendiri juga gitu kan. Dan Tuhan menghendaki populasi mereka makin menyusut kan. Nah, justru populasi orang-orang yang dia dombanya yang makin banyak di situ kan. Itu enggak Tuhan semua gitu loh. Saya membacanya seperti itu gitu. Nggak mau saya membacanya picik hanya bertumpu kepada kelompok-kelompok kecil itu gitu. Kalau untuk Indonesia sendiri, musuh di Indonesia ini yang ada ya para kapitalis lokal sekarang nih. Nah, kalau kapitalis internasional sekarang, kapitalis luar agak sulit dia untuk masuk ke Indonesia untuk mengadu domba Indonesia nih. Nah, tapi bisa saja asing itu juga menyusup nanti di perebutan kapitalis lokal ini untuk berebut kekuasaan Indonesia itu, untuk berebut sumber daya alam juga, memperkaya kelompok dan keluarga mereka sendiri ya. Nah, itulah kedepannya juga yang musuh terbesar di Indonesia itu ya para kapitalis lokal lah. Nah, itu yang mereka membuat partai-partai politik tuh menjadi sebagai kerajaan di dalam negara juga ya. Nah, ini kan perlu nanti pembenahan kembali satu pilar di negara ini, yang jadi konsiderasi politik dalam negeri ini kan. Tapi memang agak sulit ya, soalnya yang berkuasa sekarang ya memang partai-partai politik itu ya. Tapi nanti adalah gerakan dari gerak pembaharu dari kaum Islam yang berpikirnya sangat moderat ya, yang akan bisa menghantam itu. Kalau untuk kekuatan-kekuatan dari dalam mereka sendiri, partai politik itu ingin menjadikan politik yang sehat di negara ini agak sulit ya. Karena mereka basis pemikiran mereka kan hanya untuk kekuasaan aja kan, tidak basisnya untuk kepentingan negara sebetulnya, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, ini yang kedepannya yang harus dibenahi, terutama tugasnya NU dan Muhammadiyah lah, ormas terbesar di Indonesia ya. Nah, begitu juga ormas-ormas dari keagamaan yang lain, Kristen, Hindu, Buddha segala macam ya, yang non partai politik ya, yang bisa mengimbangi kapitalis lokal ini, ingin berebut kekuasaan, untuk merebut sumber daya alam di Indonesia ini ya. Nah, itulah pemunculan siapa calon presiden itu kan dalam rangka berebut kekuasaan, untuk merebut sumber daya alam sebetulnya, untuk zona nyaman mereka gitu kan ya, atas nama rakyat itu kan hanya dongeng mereka aja itu. Tapi sih kalau dilihat perjalanan Indonesia dari mulai merdeka sampai sekarang sih udah mulai bagus lah. Udah, walaupun dia bentuknya tetap evolusi ya, yang katanya reformasi kemarin itu nggak ada tuh, justru balik ke evolusi lagi gitu kan, perubahan secara lambat dia kan. Tapi setidak-tidaknya reformasinya justru kita berani menantang kekuasaan yang dari luar Indonesia sekarang kan. Itu alhamdulillahnya di situ gitu ya. Mudah-mudahanlah ke depan nih ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia ini kuat untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan partai politik yang ada di Indonesia ini kan, terutama menghadapi para kapitalis lokal ini kan, yang berebut kekuasaan sumber daya alam itu kan.